Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, hari ini tanggal 27 hari Rabu tanggal 27 April tahun 2022 yang bertepatan dengan tanggal 25 bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Saya mau sedikit berbagi pengalaman tentang apa yang saya alami hari ini, dimana sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu, saya kurang begitu tahu persis, saya mendaftarkan kartu saya, yaitu kartu AS yang dari produk Telkomsel ke kartu Halo. Itu pun bukan atas kehendak sendiri, tapi ditawari dengan telepon-telepon yang datang masuk ke nomor saya dari Greater Jakarta. Dengan berbagai tawarannya yang menggiurkan, berbagai paket, kemudahan-kemudahannya, dan keuntungan-keuntungannya. Akhirnya saya terayu juga ya, terbujuk juga untuk memasukkan atau mendaftarkan kartu saya ke kartu Halo. Saya ambil paket yang murah aja waktu itu, ingin coba-coba, yaitu paket 110.000 per bulan. Dengan katanya sih dapat 25 GB ya per bulan. Nah, setelah itu dengan berbagai proses akhirnya saya masuk ya, di kartu Halo, yaitu kartu prabayar ya, kartu jadi kita pakai dulu kemudian bayar kemudian gitu ya. 1 bulan oke, saya bayar, malahan di bulan pertama saya nggak nyampe 110, hanya berkisar sekitar 70-an karena memang masuknya udah mau akhir bulan waktu itu. Kemudian bulan kedua saya bayar, bulan ketiga saya bayar, bulan keempat juga saya bayar, saya ingat udah 4 kali bayar. Nah, cuman ketika saya perhatikan, ini sebelum saya memakai kartu Halo, saya dengan kartu biasa, membeli paket itu saya nggak nyampe 100.000 lebih, itu cukup untuk 1 bulan, dengan kegiatan yang sama. Namun ini selalu habis di tengah jalan, terutama untuk internetnya, jadi saya tidak bisa bekerja, gitu ya. Akhirnya saya beli kartu lain, produk Telkomsel juga ya, untuk saya tetap bisa menggunakan internet. Jadi setiap kali bulan itu saya tidak pernah tuntas, tidak pernah merasa cukup dengan itu. Nah, kalau begitu saya cek kuota masih ada tapi saya tidak bisa menggunakan, ya mungkin sekitar 2-3 giga lagi masih ada di internet tapi saya nggak bisa menggunakan. Akhirnya saya merasa jenuh, merasa tidak nyaman, dan saya mengajukan tadi pagi ke Grafari yang ada di sekitar Bogor ya, untuk berhenti dari kartu Halo. Dan ini bukti-bukti yang saya dapatkan ya. Nah, ketika saya mau berhenti ini memang saya belum bayar untuk bulan Februari ini. Jadi saya punya tagihan 1.500. Cuman ketika bayar saya harus bayar 115. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Ada yang sedikit kurang nyaman juga, saya harus membayar bulan yang akan datang, yaitu bulan Mei. Ya, dari per 1 Mei ke sana saya harus bayar, itu lucunya. Sedangkan saya pada saat saya memberhentikan kartu saya, mencabut kartu saya dari daftar kartu Halo, itu saya sudah nggak aktif lagi, tapi harus bayar bulan berikutnya, itu lucu ya. Nah, ini makanya saya memberikan informasi ke kawan-kawan yang berniat memasuki kartu Halo, itu harus dipertimbangkan ya. Karena seperti itu, mau berhenti pun kita harus bayar yang belum sesuatu yang nggak kita pakai. Itu yang informasi aja ya. Mungkin ada kasus-kasus yang berbeda dengan saya, tapi ketika saya di samping saya juga tadi ada bapak-bapak, itu sama seperti saya, jadi harus ada bulan berikutnya yang harus dibayar ya. Lucu, bulan ini memang kita punya tanggung jawab, punya kewajiban karena sudah kita pakai. Tapi itu lucunya, yang kedepannya ini saya harus bayar 97.000. Itu buat apa gitu ya, lucunya. Nah, inilah saya harap kepada Telkomsel yang mempunyai produk kartu Halo, cobalah kepada konsumen itu diperingankan. Karena toh walaupun dari cabut dari kartu Halo juga kami tetap memakai produk-produk dari Telkomsel. Mohon, jadi janganlah sedikit ya, terserah rugi lah. Apa yang dikatakan rugi karena memang nggak kita pakai, kenapa harus kita bayar ya.
Itu mending kalau cuman hanya 10 sampai 20 gitu untuk admin atau admin gitu. Ini sampai 97.000 ini loh. Bukti-bukti ini saya pegang dan nanti juga di apa namanya di notifikasi SMS juga ada gitu ya, seperti itu. Jadi saya ingin mengingatkan dan memberikan kabar kepada kawan-kawan dimanapun berada, jika kawan-kawan mau memastikan mau mendaftarkan kartu kawan-kawan yang produk Telkomsel itu berpindah ke kartu Halo, itu yang harus diperhitungkan dan harus dipertimbangkan ke depannya. Kenapa? Satu sisi kita juga dikejar-kejar di tagihan. Pengalaman saya pribadi begitu, saya tidak pernah cukup. Nah, ternyata saya ketika sebelum memasuki kartu Halo, saya belum hanya paling tinggi 100.000 udah, bahkan nggak sampai habis ya, nggak sampai habis. Tapi ini selalu tidak pernah cukup. Jadi saya harus beli kartu lain untuk tetap saya bisa menggunakan internet mengisinya gitu. Itu aja barangkali kepada kawan-kawan dimanapun, dan juga kepada pimpinan dari yang punya produk kartu Halo, tolonglah dipertimbangkan itu. Sedikit nggak kecewa berat sih, nggak kecewa berat, cuman gimana ya, uang 97.000 bagi sebagian orang itu ya cukup bermanfaat ya, cukup berguna kalau misalnya digunakan untuk lain. Demikian informasinya. Nanti informasi ini hanya sekedar mengingatkan agar kawan-kawan ketika mau memindahkan kartu kawan-kawan dari yang biasa menjadi kartu Halo, itu yang harus kawan-kawan pertimbangkan di kedepan. Mau berhenti pun sebegitu rumitnya ya, bukan rumit lah, harus ada admin-admin yang dibayar nggak tahu apa itu untuk apa itu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.